Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak kelas 8A, apa kabar semuanya? Baik ya, oke. Tetap semangat ya, karena ini masih pagi. Baik, sebelum Bapak memberikan materi hari ini, Bapak ingin kalian merapikan pakaiannya dulu. Yang belum rapi, rapikan dulu. Khususnya laki-laki yang masih dikeluarkan bajunya, silahkan rapikan ya. Ya, itu Dodi, rapikan. Oke, bagus. Kemudian perempuan juga yang masih belum rapi, rapikan. Kemudian kalau misalkan di bawah mejanya ataupun di lantainya ada sampah, silahkan buang dulu, biar pembelajaran hari ini terasa nyaman dan nantinya kalian bisa memahaminya. Oke ya. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini ya, silakan dipimpin doa dulu ya oleh KM. Siapa KM-nya? Reja ya. Silakan Reja, pimpin doa dulu. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih Reja sudah memimpin doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kita di hari ini bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan berkah semuanya, kesehatan dan semuanya ya. Baik, sebelum Bapak memasuki materi ya hari ini, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini kelas 8A ya. Kelas 8A yang pertama, Ade, ada Ade? Ada. Bobby? Ada. Cokro? Sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya, kita doakan. Kemudian Eman ada. Selanjutnya ini Maman ada. Oke. Selanjutnya Suhandi ada. Kemudian Warjo, izin. Kemana Warjo? Ada berita? Oh iya, terima kasih informasinya. Terakhir Wartiem ada. Oke, baik, sudah diabsen semuanya ya. Dan mudah-mudahan nanti yang belum hadir hari ini bisa nyusul ya nanti materinya ya. Oke, anak-anak sekalian, masih semangat dan kita mulai hari ini. Kita akan membahas tentang atau melanjutkan tentang materi yang minggu kemarin ya. Sistem pencernaan pada manusia. Oke ya. Seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, di tubuh kita itu manusia ya memiliki beberapa organ pencernaan ya, yang mana organ pencernaan yang ada dalam tubuh kita itu satu sama lain saling berhubungan dan memiliki fungsi kemudian kegunaannya masing-masing. Ya, apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan manusia? Yo, yang bisa menjawab. Itu yang di belakang, acungkan tangan. Siapa? Oh? Iwan. Iya, Iwan. Contohnya apa organ pencernaan pada manusia? Mulut, betul. Kemudian kerongkongan, iya. Selanjutnya lambung. Terus usus halus. Kemudian usus besar, betul. Terakhir apa? Anus, betul. Apa itu anus? Apa anus itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab anus? Oke. Siti, silakan Siti. Apa anus? Iya, ya, untuk membuang atau saluran membuang feses ya. Baik, untuk hari ini ya anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang penyakit pada sistem
pencernaan pada manusia, ya. Yang mana penyakit ini bisa kita alami ataupun yang sudah mengalami pasti ada, ya. Karena sistem pencernaan pada manusia ini berhubungan dengan apa, ayo? Makanan dan minuman, ya. Kalau kita makan makanan yang sehat, insya Allah tubuh kita juga akan sehat, ya. Kemudian kalau kita minum minuman yang sehat juga, insya Allah tubuh kita juga akan sehat. Maka dari itu kita harus memakan dan minum yang sehat-sehat. Contohnya jangan banyak minum yang bersoda-soda, ya, yang berwarna, ya. Usahakan minum air putih. Oke, ya. Baik, di sini sudah ada peta konsep, ya. Bapak akan tampilkan peta konsepnya. Di sini ada penyakit sistem pencernaan pada manusia, ya. Di sini ada 3 penyakit yang akan Bapak bahas, yang akan kita bahas, ya. Yang pertama ada penyakit diare. Apa itu penyakit diare? Ayo, ada yang tahu? Ada yang pernah sakit diare di kelas ini? Mencret. Oh, pernah, Reja? Iya, mencret, ya. Biasanya gejala penyakit diare ini, ya, anak-anakku sekalian, gejalanya yang pertama adalah buang air besarnya lebih sering dan encer daripada biasanya. Jadi yang penyakit diare ini BAB-nya itu lebih sering, lebih banyak, dan sifatnya encer, ya. Itu gejalanya, ya. Kemudian di sini penyebabnya adalah biasanya orang yang penyakit diare atau mencret, ya. Pertama, penyebabnya adalah kebersihan yang buruk, ya. Misalkan kebersihan yang buruk itu adalah jarang mencuci tangan, ya. Kalau mau makan sudah mengambil sampah misalkan langsung makan, itu kebiasaan yang buruk, ya, kebersihan yang buruk. Kemudian yang kedua, alergi makanan. Biasanya ada beberapa orang yang memiliki alergi makanan. Contohnya misalkan ada yang alergi pada udang, ada misalkan alergi pada makanan yang sifatnya banyak pedasnya, ya, dan sebagainya, atau asamnya dan sebagainya, ya. Kemudian terlalu banyak makan asam dan pedas, ya. Biasanya penyakit diare ini disebabkan banyak makan makanan yang pedas atau lada, ya. Misalkan seblak, ya. Kalau terlalu pedas itu takutnya ya itu diare, mencret nanti, ya. Kemudian pencegahannya biasanya untuk penyakit diare ini atau mencret ini dengan memakan obat, ya. Memakan obat, yaitu apa yang tahu obatnya? Oralit, ya. Obat oralit, ya. Baik, selanjutnya penyakit yang kedua, ya, setelah diare, penyakit pada sistem pencernaan pada manusia, yaitu penyakit MAH, ya. Penyakit MAH ini biasanya berhubungan dengan pola makan, ya. Ada yang pernah penyakit MAH? 8A? Oh, pernah, ya, Adam? Oke, nanti jaga pola makannya, ya. Baik, untuk penyakit MAH ini gejalanya yaitu yang pertama perut terasa perih, ya. Perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan, ya. Jadi kalau misalkan kalian yang telat makan kemudian perutnya terasa perih atau terasa mulas, ya, itu gejala penyakit MAH. Jangan sampai didiamkan, oke? Selanjutnya penyakit MAH ini penyebabnya yaitu pola makan yang kurang teratur, ya. Jadi kalau misalkan kalian pola makannya kurang teratur, pagi tidak makan sarapannya, kemudian siang juga tidak makan, sorenya makan, lapar didiamkan atau diabaikan, takutnya timbul gejala penyakit MAH, ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Silakan dijaga pola makannya,
diatur. Oke. Nah, kemudian penyakit MA ini disebabkan tadi ya karena pola makan yang kurang teratur, dan pencegahannya yaitu mengatur pola makan atau bisa memakan obat MA. Apa obat MA contohnya? Ya, jangan menyebutkan merek ya, obat MA. Oke. Itu ya, penyakit yang kedua tadi MA. Yang pertama diare, yang kedua MA. Yang ketiga yaitu radang usus buntu ya. Radang usus buntu ini biasanya gejalanya yaitu perut terasa mual dan mengalami muntah, dan bagian sebelah kanan terasa sakit perutnya. Itu radang usus buntu. Awas ya, yang pernah mengalami hal seperti itu, gejala seperti itu, takutnya radang usus buntu. Kemudian penyebabnya yaitu menumpuknya kotoran di usus buntu. Karena di usus kita itu selain ada usus halus, usus besar, ada usus buntu mengalami penyempitan ya, sehingga kotoran ataupun sisa metabolisme berupa feses yang harusnya dikeluarkan melalui feses anus ya, numpuk berapa hari tidak BAB, pengen BAB ditahan, hari kedua ditahan lagi, sampai 1 minggu tidak BAB, ya otomatis kotoran tidak dikeluarkan, terjadilah penyakit radang usus buntu. Jadi kalian kalau misalkan BAB jangan ditahan-tahan, harus langsung ke belakang. Tuh ya. Penyebabnya atau tadi penyebabnya ya, karena penumpukan kotoran di usus buntu. Kemudian pencegahannya yaitu pencegahan yang paling kalau sudah parah itu harus dioperasi ya, harus dioperasi karena kotorannya, tumpukan kotorannya harus dikeluarkan, dioperasi ya. Itu ya. Jadi kalian harus menjaga pola makan, pola hidup sehat, olahraga, makan makanan yang bergizi, bernutrisi dan sebagainya. Itu ya. Jadi untuk penyakit pada sistem pencernaan pada manusia ada 3 ya, ada 3. Kalau yang kita bahas hari ini, sisanya masih banyak lagi ya. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan sekarang ada 3 macam penyakit. Contohnya yaitu diare, MA, radang usus buntu. Ya. Nanti untuk cara menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ada tugas dari Bapak, silahkan kalian buat sebuah resume ataupun artikel yang diambil dari internet ya mengenai penyakit pada sistem pencernaan pada manusia. Artikelnya nanti kalian ketik ya. Kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan kalian cari, di copy paste ataupun diedit di Word, penyakitnya dikumpulkan, artikelnya di Microsoft Word ya, kemudian dirapikan, dicetak, nanti minggu depan dikumpulkan tugasnya ya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, ada yang ditanyakan silakan. Baik, tidak ada ya. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Ya, Bapak yang bertanya. Bapak akan bertanya ke yang di tembok tuh, yang di dinding. Namanya siapa? Ardi ya, Ardi. 1 pertanyaan ya. 1 pertanyaan Ardi. Penyakit pada sistem pencernaan manusia yang disebabkan oleh pola makan yang teratur apa? Disebut penyakit apa? Tadi MA. Iya, betul sekali ya. Bagus, Ardi bisa menjawab penyakit MA ya. Baik, untuk hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat, dan untuk teman-teman yang tidak masuk hari ini silakan kasih tahu tugasnya, dan minggu depan harus mengumpulkan tugas ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.